Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, salam jumpa, salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Kristus. Bersama saya Dwi dalam program Embun Pagi hari ini dengan tema Me Time with God. Sahabat terkasih, sekitar 2 minggu yang lalu saya mengikuti sebuah retret di luar kota. Retret yang dilaksanakan tiap 2 tahun sekali dan dilaksanakan di tempat yang berbeda. Tergantung panitia menentukan di mana tempat pelaksanaannya. Di antara sesi yang dibagikan kepada kami sebagai peserta, kami semua diajak untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa apa saja yang berkesan dalam hidup yang telah dijalani. Demikian juga kami diajak untuk mengingat beberapa peristiwa yang sangat membuat kami merasa hidup yang dijalani begitu sulit. Dan dari kedua macam peristiwa yang dialami tersebut, kami diajak untuk merenungkan di mana keberadaan Tuhan Yesus saat itu. Sejauh mana kami merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam peristiwa yang mengesankan maupun saat peristiwa yang menyusahkan ketika hal itu terjadi. Sambil merenungkan dan menghayati akan hal tersebut, kami diberikan beberapa manik-manik dan kami rangkai menjadi sebuah gelang yang diharapkan bisa mewakili cerita pengalaman bersama Tuhan. Pelaksanaan retret ini dilaksanakan bertepatan dengan waktu libur anak sekolah. Sehingga ada beberapa rekan yang sekalian mengajak anak-anaknya atau pasangannya untuk berlibur. Bagi saya, retret ini juga merupakan waktu berlibur. Meski tidak bersama dengan keluarga, tetapi bersama dengan rekan-rekan dan sekaligus bernostalgia. Karena apa? Karena itu setelah selesai retret diadakan, saya mengambil waktu pergi sendiri ke tempat-tempat di mana dahulu saya pernah punya pengalaman beraktivitas, berelasi, dan mengalami peristiwa di kota itu. Mungkin istilah sekarang kita menyebutnya me time. Setiap dari kita direncanakan atau tidak, kita melakukan me time yang tidak harus keluar kota. Di sela kesibukan yang cukup penat, kita duduk seorang diri di kafe atau beranda rumah, kita nyeruput kopi atau teh. Kita bilang teman atau saudara atau anggota keluarga, saya mau me time dulu ya. Di me time ini umumnya kita hanya ingin melepas penat dan melegakan pikiran kita. Pikiran kita liar kemana-mana mengingat ulang berbagai peristiwa yang kita alami. Nah, pernahkah kita me time with God atau with Jesus? Sebelum lebih lanjut, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikian bunyinya. Keesokan paginya, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang terpencil. Orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Namun ia berkata kepada mereka, untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di tanah orang Yahudi. Di sela-sela pelayanannya, Yesus mengambil kesempatan untuk me time. Ia pergi sendiri untuk berdoa dan berjumpa dengan Bapanya yang mengutusnya di dunia ini. Markus 1 ayat 35 sampai 39 menceritakan ia pergi sendiri ke tempat terpencil dan berdoa sehingga para murid mencarinya. Me time yang dilakukan oleh Yesus sungguh sangat berarti baginya. Ia tahu bahwa tugas pengutusannya sangat berat baginya. Tapi dia tidak ingin mengeluh dan undur. Yesus ingin mendapat kekuatan dari Bapanya untuk tetap taat dan setia sampai akhir. Sebagai manusia, ia sadar bahwa ia lemah dan membutuhkan dukungan dan kekuatan hanya dari Bapanya di surga. Murid-murid yang bersama dengannya tidak bisa diandalkan. Bahkan justru pada akhirnya ada yang mengkhianati dan meninggalkannya. Me time bersama Bapanya di surga, momen yang tidak mudah Yesus dapatkan karena tanggung jawabnya yang berat. Tidak ada kesempatan baginya untuk menikmati waktu kesendiriannya. Orang banyak mencarinya, bahkan para murid pun seolah kehilangan dia, sekalipun Yesus hanya ingin me time dengan berdoa.
Dan kesempatan yang tidak mudah itulah menjadi momen yang sangat berarti bagi Yesus. Berdoa dan berjumpa dengan Bapanya di sorga. Sahabat-sahabat terkasih, seberapa banyak di antara kita yang mempergunakan jam doa dan saat teduh kita menjadi me time with God? Sering kita memisahkan dan membedakan bahwa me time adalah waktu kita untuk sekedar menyenangkan diri kita. Pergi sendiri ke tempat yang kita senangi sambil menikmati makanan dan minuman yang kita gemari. Tidak salah, tetapi tidakkah di saat atau momen kita membuat diri kita senang, nyaman, kita juga bisa arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan yang justru memberi kesempatan saat itu untuk menikmati apa yang kita inginkan. Di me time itu kita merenungkan bahwa ada begitu banyak pengalaman hidup, baik suka dan duka, yang ternyata senantiasa Yesus hadir. Dan ini seringkali tidak kita sadari. Melalui me time with God, kita mengajak diri kita untuk menyadari bahwa kita tidak sendirian di dalam menjalani perjuangan hidup ini. Banyak berkat, anugerah, dan karunia yang sudah kita terima selama ini. Banyak kesempatan kita ditolong oleh Tuhan, yang akhirnya kita mampu mengatasi setiap persoalan hidup ini. Tuhan kasih kesempatan yang indah buat kita. Dan akhirnya, melalui me time with God, Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memakai waktu-waktu kami untuk menghayati betapa Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami, sehingga kami tidak merasa berjuang sendiri menghadapi setiap persoalan dan pergumulan. Di tengah kesibukan dan kepenatan kerja dan aktivitas, hati dan pikiran kami tetap terarah kepada Engkau yang senantiasa memberi harapan dan kelegaan. Ajar kami untuk memahami bentuk cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan dan berikan kepada kami, yaitu untuk selalu bersyukur, menyediakan waktu bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami, dan kami mendengarkan. Tuntun dan mampukan kami mengatasi setiap bentuk persoalan dan pergumulan yang kami hadapi dan alami. Dan melaluinya kami tetap taat dan setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, demikian renungan Embun Pagi saat ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Sampai berjumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita semua. Salam.